berawal dari sebuah kegelisahan gitu. Banyak ancaman, teror. Fokus kita adalah pendidikan pemilih. Kayaknya masyarakat sipil harus bergerak. Rakyat itu belum sepenuhnya mandiri, belum sepenuhnya rasional gitu ya. Jadi hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Persis. Pemantauan JPPR itu sebetulnya pada awalnya kita memantau di TPS, hak disabilitas, penyandang disabilitas. Yang kemudian ketika dia ke TPS kemudian tidak akses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai sahabat Bawaslu seluruh Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh narasumber yang cantik dan luar biasa. Ada pantun buat beliau. Burung gelati hinggap di Cikini. Narsum kali ini cantik sudah datang di sini. Wow. Ini dia Ibu Nurlia Dian Paramita, Ketua JPPR. Kali ini, episode kali ini, Mbak. Boleh perkenalkan Mbak Mita, monggo. Ya, sahabat Bawaslu sekalian, Assalamualaikum dan semoga semua selalu dalam keadaan fit. Amin, amin. Dan tidak kurang suatu apapun. Wah, ini terhormat banget ini bisa bertemu Mas Andre ya. Yes, Mbak. Jadi saya Mita, gitu, Nurlia Dian Paramita. Ya, setidaknya pertama penting untuk diketahui lah ya bahwa perempuan lagi gitu ya pada periode ini sebetulnya. Jadi ini agak menantang juga karena setelah pertama sebetulnya ya saya ceritakan bahwa awal adanya JPPR itu sebetulnya juga ada perempuan. Gitu. Jadi ini saya kira suatu hal yang sangat penting ya untuk diketahui karena memang ya kita harus saya juga belum lama sebetulnya untuk menyadari proses ini karena kemudian karena saking rentang lamanya JPPR berada di Indonesia. Nah, itu ternyata kemudian kemarin saya sempat bertemu dengan Teh Lilis ya dari Lakpesdam NU. Nah, dia bercerita sebetulnya bagaimana kemudian JPPR awal mulanya berdiri. Nah, JPPR ini kan kemudian berawal dari sebuah kegelisahan gitu ya. Jadi setelah lama masa Orde Baru 32 tahun, nah kemudian ada kondisi represif, ada kondisi yang kemudian banyak ancaman, teror. Kalau kita lihat di 99 ya. Nah, kemudian di sisi lain kayaknya masyarakat sipil harus bergerak. Kita tidak berubah, kita tidak menyelenggarakan sebuah kekuatan yang besar. Nah, maka tidak akan ada perubahan kan begitu. Nah, dengan proses yang kemudian sudah berjalan, nah memang pada prosesnya memang baru 11 lembaga Mas, awalnya Mas. 11 lembaga? 11 lembaga di tahun 1998. 98 ya? Dan saat itu fokus kita adalah pendidikan pemilih. Nah, kenapa namanya Jaringan Pendidikan Pemilih? Jadi bukan langsung ke pemantauan aktivitas kita, tapi kemudian awalnya adalah kita sebetulnya pendidikan pemilih. Nah, saat itu yang sudah berkembang gitu ya, sangat pesat dan juga sebetulnya menjadi founding fathers-nya pemantau kan sebenarnya KIPP ya. Kami kemudian juga banyaklah mereferensi dari KIPP karena KIPP sudah jauh lebih running ya, running sebelumnya dan kita berkoordinasi. Nah, dalam proses itu sebetulnya memang 11 lembaga ini kemudian saling berkoordinasi lagi. Nah, hingga di 2004 kemudian muncul jadi langsung sekitar 39 lembaga. Mbak, 11 lembaga itu lembaga apa saja ya? Lembaga bisa disebutkan? Yang saat itu adalah ada Nasyatul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, LS Mardatila, GP Ansor ya. GP Ansor waktu itu juga sudah ada dan juga ada lembaga saya agak lupa sih yang sisanya tapi memang ini 11 lembaga yang kemudian menjadi cikal bakal awal kenapa ada JPPR. JPPR ini ya menjadi unik ya karena kemudian sebetulnya kita ada di waktu itu awalnya belum 34 provinsi lah ya di saat itu kan di tahun 99. Nah, kemudian kita bergerak kemudian melakukan mapping gitu ya. Jadi memang betul-betul mengedepankan kekuatan massa real gitu ya. Jadi belum langsung ke soal penguatan kelembagaan. Jadi 2004 sebetulnya kita sudah mulai ada talkshow di media, dan itu adalah talkshow pertama tentang demokratisasi dalam pemilu. Nah, waktu itu masih ada TPI ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, itu kita sudah menginisiasi itu.
dalam pendidikan pemilih minimal misalnya menyebarkan nilai-nilai baik. Rakyat itu belum sepenuhnya mandiri, belum sepenuhnya rasional gitu ya. Bener nggak sih saya kritis ini aman nggak gitu. Jadi kan rasa keamanannya kan kemudian menjadi kurang. Masyarakat perlu tahu lah bagaimana caranya mereka mengetahui itu. Di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi ada teman-teman JPPR untuk perwakilan di provinsi masing-masing ya, berarti ya Mbak? Iya, dan itu berdasarkan kelembagaannya mereka. Jadi karena kita waktu itu bentuknya relawan, saat itu di 99 kita punya sekitar 114.000 relawan, yang waktu itu berarti sekitar 1/4 penduduk Indonesia sudah menjadi relawan JPPR. Karena kemudian terpanggil ya, karena tadi ada transisi masa yang cukup historik. Nah kemudian di 2004 kita ada sekitar 250.000 relawan. Nah ini terbagi di semua wilayah provinsi, yang kemudian itu berbasis misalnya di sana ada Pemuda Muhammadiyah, ada PMII, kemudian ada lembaga LSM itu, kemudian ada Lakpesdam NU. Nah itu kemudian di mana mereka bisa menguatkan diaspora kekuatan jaringan mereka. Nah di situ kemudian kita berbagi. Yang penting ada NU dan Muhammadiyah, Mas. Nah yang kedua terakhir ada interfaith sebagai perwakilan antar agama. Nah ini penting, Mas. Jadi istilahnya apa sih kalau kata orang itu, kalau NU Muhammadiyah sudah berkumpul itu Indonesia selesai lah. Gitu. Kan gitu ya. Baru dengar ini Bu, apa karena saya juga nggak dengar juga jadi, sih. Sekiranya jadi kita percaya bahwa dengan JPPR ini kemudian bisa menguatkan gitu ya. Introvert yang saya katakan itu memang non muslim. Jadi kebanyakan mereka yang berdialog soal pluralistik ya. Nah, itu tadi kemudian menjadi kekhasan menurut saya. Karena 99 itu tadi masanya adalah otoriter, kemudian visi kita perdamaian. Gimana setelah mendamaikan diri. Setelah mereka mendamaikan diri, mereka mulai sadar ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian tidak sama. Ya kan? Nah, dari tidak sama, toleransi harus diciptakan dong. Nah, jadi ada hal yang kemudian mungkin kalau selama ini kita bicaranya serius ya, kemudian kita jadi bercanda, kita kan punya tujuan yang sama gitu. Jadi kita beda nggak apa-apa, yang penting ada nilai yang kemudian bisa kita sepakati sama. Jadi hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Mbak, tadi tuh saya tuh sangat kagum dengan wanita-wanita yang pada dasarnya ikut dan andil dalam mengawal demokrasi. Saya itu sangat salut karena buat saya sendiri sebagai kaum Adam gitu ya, kita ini gender, itu tuh juga wah ini bukan persoalan yang sangat gampang. Nah ini kenapa sih Mbak Mita ini ikut gabung di JPPR? Bicara soal kenapa kemudian tergabung di Pemantau ya, kemudian ya awalnya sih karena saya ini kan kemudian dulu pernah aktif di lembaga kemahasiswaan gitu. Dan saya melihat wah ini kayaknya menarik kalau ada gabungan jaringan ini yang kemudian kita bisa membaktikan diri kita, kita bisa beraktivitas memberikan informasi atau kemudian di mana pemikiran kita berpihak. Nah kemudian juga di sisi lain kan ada hal-hal yang kemudian penting ya, karena kalau menurut saya saya pengen ngerti informasi. Waktu itu saya masih ingat ya ketika saya harus menyatakan pendapat dengan beberapa teman jaringan, kemudian wah itu nggak benar atau wah saya nggak setuju dengan pendapatmu misalnya. Itu lumayan juga sih buat nyali saya agak ciut sebetulnya ya, waduh berarti saya harus banyak baca. Tapi ternyata dalam proses perjalanan kemudian ada tempaan-tempaan yang kemudian membentuk. Nah, tempaan membentuk, kemudian kita menjadi salah satu hal yang kemudian bisa ikut menentukan kebijakan, menentukan keputusan. Nah, itu kan kemudian nggak bisa langsung ya Mas. Terus tiba-tiba dia datang, terus dia bisa terlibat kan enggak. Tapi kemudian karena dia dari awal bisa ikut, nah akhirnya kan orang akan tahu, publik akan bisa membaca. Mbak berada di lingkungan yang sifatnya minoritas, ibaratnya perempuan tuh jarang banget Mbak dalam itu. JPPR ya, karena kemudian sering ketemu ya kita ya, terutama ketika memang masih ada donor. Jadi sampai sekitar tahun 2010 lah ya, donor itu sebenarnya masih kuat. Yang kemudian setelah itu memang ada pergeseran-pergeseran isu ya, kemudian yang kalau dulu sifatnya gebiar masyarakatnya memantau, tapi kemudian ada isu advokasi di sekitar 2010 ke atas gitu. Nah kalau dilihat dari proses yang ada, sebetulnya perempuan waktu itu nggak cuma saya Mas, jadi banyak. Saya waktu itu juga masih ikut awal-awal. Tapi perbandingannya berapa Mbak? Berapa persen? Perbandingannya ya waktu itu sih belum sampai 30 juga Mas. belum masuk 30%-nya perempuan ya? Sekitar 10% lah. Ya, dan masih memang, 20% nyari ya. Kalau bicara dunia kepemiluan ini kan dekat dengan politik ya. Nah kemudian kan ya memang namanya juga pergaulan langsung begitu kan tidak semuanya yang kemudian bisa langsung memahami. Tapi lambat laun kemudian
kan kelembagaan itu kemudian kan menyesuaikan. Oke. Oh, berarti bagaimana saya harus menghargai perspektif perempuan. Oke. Bagaimana kemudian meskipun saya laki-laki, saya kemudian ikut dengan apa ya, wacana-wacana yang berkaitan dengan perempuan misalnya. Oke. Mendahulukan misalnya karena kita punya Korcam ya Mas ya waktu itu, jadi punya koordinator kecamatan, koordinator apa namanya kabupaten, Oke. provinsi. Nah, itu kalau ada perempuan kita dahulukan. Oke. Meskipun tetap belum sampai 30%. Oke, Mbak. JPPR itu fokusnya adalah pemantauan, bener Mbak? Pendidikan pemilih juga dong Mas. Oke. Dan tadi kalau ngomong pemantauan berarti ada akreditasinya atau sertifikasinya. Oh iya, itu dia. Oke. Kita punya dong. Iya, Mbak dari JPPR tuh ada nggak akreditasinya atau sertifikasinya? Ada. Ini saya khusus bawa nih buat. Itu dari rumah Mbak Wah, dibawa-bawa. pokoknya ini penting kan Oke, untuk dilihatin. boleh dijelaskan, Mbak? Jadi Oke. kita punya akreditasi pemantau dari Bawaslu ya. Oke. Dan ini sudah sekian lama dan kita selalu pertama Mas. Karena kemudian kita sudah konsolidasi dengan berbagai rumpun ya, untuk kita kemudian harus menyiapkan diri, memiliki struktur kepengurusan. Oke. Nah, di antaranya itulah kebutuhan yang kemudian harus kita daftarkan ke Bawaslu. Oke, sifatnya legal kan, ada organisasi Ya, yang legal betul, perlu betul. didaftarkan. Nah, fokus pemantauan JPPR itu apa saja Mbak lingkupnya? Terus bisa dijelaskan detail-detail pemantauannya JPPR itu bagaimana? Ya, jadi pemantauan JPPR itu sebetulnya pada awalnya kita Oke. memantau di TPS. Oh, di TPS dulu Iya, berarti? jadi kita di TPS pada awal masa mulai kan sebenarnya kita menyelamatkan ya, karena kemudian kecurangan yang paling besar itu kan kemudian ada di tingkat TPS. Oke. Ya kan, nah waktu itu kan kita sederhana, apakah kemudian kalau di form yang kita susun ya, nah itu apakah memang TPS sudah buka pukul 7 misalnya, Oke. dan apakah diakhiri pukul 13. Oke. Nah itu hal-hal yang kemudian sudah kita kawal dari tahun 2004 ya, sebenarnya yang paling Oke. banyak itu 2004, 2009. Nah kemudian di 2009, 2014 itu hak disabilitas, penyandang Oke. disabilitas, yang kemudian ketika dia ke TPS kemudian tidak akses, oh ternyata kok TPS-nya ini kalau orang mau ke sana ternyata jalannya ini nggak rata. Oke. Nah kemudian kalau kayak tunanetra kan akan kesulitan dong kalau pakai tongkat, tapi kok ternyata nggak rata kan gitu. Apa itu Mbak perubahannya? Perubahannya adalah kemudian TPS itu menjadi akses. Oke. Awalnya kan TPS itu kan meskipun sudah di Punya SOP-nya gitu punya kan? ada SOP-nya kan sebetulnya, tapi kan kenyataannya tidak segampang itu Oke. menyediakan apa ya istilahnya peraturan teknisnya. Oke, kurang sesuai dengan SOP yang ada Betul, gitu. seperti template braille gitu. Dari hasil pemantauan dari JPPR, produk apa yang dikeluarkan Mbak? Ya, jadi produk tuh kita punya panduan Mas. Oke. Jadi panduan bagaimana memantau Oke. di tahun 99 kita sudah keluarkan itu ya, memantau, kemudian kita perbarui, kemudian buku saku relawan, Oke. ya butuh kecil-kecil. Nah, terus yang pertama-tama itu sebetulnya kita pernah mengeluarkan di tahun 99 itu komik 7 bahasa. Oke. Nah, komik 7 bahasa ini, wah saya nggak bawa tadi bukunya, lupa kasih bawa. Komik 7 bahasa ini kemudian menjelaskan soal bagaimana cara dia memilih ke TPS. Oke. Itu dengan bahasa macam-macam, Oke. bahasa Jawa, Oke. bahasa Sunda, bahasa Batak, ada semua Mas. Nah ini sebagai awal untuk pendidikan pemilih kita, dengan gambar ada komiknya gitu Mas. Lebih pendekatannya lebih ke masyarakat dengan metode-metode yang dikeluarkan oleh JPPR. Ketika pemantauan itu menemukan sesuatu, apa yang dilakukan biasanya Mbak? Nah pertama tentu kita melaporkan ya ke misalnya temuan itu ada di TPS ya, di setingkat TPS kita laporkan itu ke Bawaslu ya, ke Oke. kalau itu tingkatnya di kabupaten berarti ke kabupaten. Oke. Mbak tadi menyinggung tentang pendidikan, Ya. pendidikan dari JPPR. Tadi sudah dijelaskan mengenai produk-produknya yang hadir gitu. Di segi pendidikan yang dikeluarkan untuk masyarakat itu bagaimana? Ya, jadi karena kemudian waktu itu kan kita penyampaiannya kan lebih kepada kelembagaan-kelembagaannya ya. Oke. Jadi misalnya kita juga pernah punya program ya, terutama itu dilakukan oleh kelembagaan di UMY ya, Lembaga Pengembangan Pendidikan UMY itu mulai oke. memilih. Oke. Ya, kemudian pentingnya memilih. Oke. Kemudian juga ada lembar simulasi, Oke. juga ada gambar-gambar partai. Waktu itu di 2004 itu masih 48 peserta partai apa ya. Jadi kemudian disajikan dalam buku itu. Nah, setelah itu juga
ada poster ya, kemudian termasuk posko Mas. Kita juga ada poskonya? Ada posko. Menjelaskan. Kita sampaikan gitu kebutuhan mereka apa gitu. Jadi JPPR itu menjembatani masyarakat untuk bisa memilih juga ya? Mereka untuk memilih, kemudian juga kita bantu ya untuk kemudian ya sudah kebutuhan kalian apa gitu. Berarti pendidikan itu jadi datang ke sekolah-sekolah Mbak gitu atau gimana? Iya, jadi kalau dulu itu karena kemudian kita merangkulnya langsung ke tingkatan RI gitu. Jadi kita ke Dignas, kemudian Dignas yang menyalurkan kepada sekolah-sekolah sebetulnya gitu. Jadi memang kita belum sampai pada proses pendekatan kesananya, tapi lebih ke proses bahwa sudah menyiapkan literasi ya. Kemudian juga misalnya di mahasiswa berarti organisasi kemahasiswaan gitu ya, karena kemudian kan cukup saling menopang ya kebutuhan-kebutuhan itu. Nah di 2014 kita juga ada rembuk warga Mas. Apa jadi itu, pendidikan pemilih rembuk warga ini jadi itu dari bahasa Jawa sih sebenarnya. Iya, betul. Rembuk gitu. Rembuk warga. Jadi ini rembuk warga ini mendekatkan masyarakat dengan calon pemimpin. Gitu. Gimana supaya pemilih ini juga sudah memilih ya, saya ingin juga memastikan. Jadi ada dialog antara calon pemimpin kemudian dengan masyarakatnya, dengan calon. Jadi misalnya apa ya, dapil ya. Tapi kita nggak spesifik ke dapil banget, tapi lebih kepada pendekatannya RT RW. Nah, di situ ada calon, ya kalau bisa kita bertemu. Nah, jadi sejak itu tapi agak lama sih, baru di 2014 kita kemudian punya forum gitu di beberapa daerah saja sih, belum semua. Untuk tagih janji dan rembuk warga tadi ya. Warga untuk dalam rangka memastikan proses demokrasi lokal. Di waktu masa pandemi yang kita nggak tahu tiba-tiba bleng dunia lagi gencar-gencarnya, bukan gencar-gencarnya ya kayak apa aja. Bleng langsung tiba-tiba pandemi ini ada gitu kan, penyakit ini ada. Nah waktu itu di Pilkada 2020 ya kan, kemudian sebetulnya pemerintah tuh inginnya menunda Mas waktu itu. Kemudian kita maksudnya pengennya kan ditunda, tapi pemerintah optimis gitu ya. Jadi kita tuh kemarin mencoba memantau soal bagaimana pilkada dalam kondisi protokol kesehatan. 75% lah itu kemudian memang sudah sesuai. Jadi kepatuhan protokol kesehatan itu yang dilakukan penyelenggara itu kemudian memang sudah sesuai dan masyarakat kemudian merasa sangatnya aman. Nah kan kita juga tahu ya kemudian tidak ada ledakan kasus ya waktu itu ya. Jadi memang pilihan-pilihan pemerintah waktu itu ya saya kira sudah tepat. Pas lah ya, tepat gitu. Mbak Mita, apa sih makna pemantau dari sudut pandang Mbak Mita itu sendiri? Pemantau itu sebetulnya satu kata aja Mas. Apa itu jadi, Mbak? memastikan kebenaran Mas. Gitu. Jadi kebenaran yang mana ini Mbak? Iya, jadi kebenaran sesuai undang-undang Mas kan gitu ya. Jadi memastikan kebenaran sesuai undang-undang yang kemudian ya kita yakin lah dari situ ada jurdil, pemilihan jurdil, luber jurdil itu kan suatu hal yang kemudian penting ya. Itu sebetulnya kan maknanya kan sederhana, tapi kemudian kan itu kalau dilihat dari proses dari 99 kita sudah menemukan tuh Mas. Sebenarnya goals apa sih Mbak JPPR itu, goalsnya tuh apa gitu? Adanya JPPR tuh goalsnya apa nih? Jadi goalsnya kita tuh kemudian mewujudkan masyarakat yang berdaulat. Ya, pemilih yang berdaulat tuh harus kita mirip-mirip KPU sedikit ya, ada berdaulatnya. Tapi kemudian kita ingin ada masyarakat yang kemudian berpengetahuan, kemudian berpartisipatif, partisipatif tapi menyadari. Kan kita lihat ya, partisipasi pemilih ini kan kalau kita lihat di hasilnya KPU ini tinggi Mas. Ya kan sampai yang terakhir aja pilkada itu sampai 80% apa ya. Jadi rata-rata 70% lah, tapi kenapa nggak ada perubahan? Gitu kan. Gitu-gitu aja lah, indeks pembangunan manusia juga ya standar gitu kan, kemudian kemiskinan juga katanya mau berkurang bertambah gitu angka BPS. Kemudian juga kita termasuk negara yang apa ya, kalau dari rilis terakhir itu kan kita masuk ke negara yang miskin ya, maksudnya kita lumayan tidak terlalu di pandemi ini kemudian menghantam banget gitu. Nah jadi perlu kemudian ke depan ini ada perubahan-perubahan itu yang kemudian ya dikonsolidasikan. Jadi konsolidasi masyarakat sipil itu menjadi penting. Apalagi sekarang misalnya kalau saya terakhir baca ya bukunya Fukuyama itu Mas, soal The Last Man ya, dan The End History and Last Man itu kan kemudian bercerita soal bagaimana kekuatan kapitalistik gitu ya, yang kemudian muncul, yang itu kemudian ada di semua negara. Nah tidak termasuk Indonesia. Kalau kita lihat awal-awal itu kan demokrasi prosedural, sekarang sudah demokrasi transaksional Mas munculnya. Nah transaksional ini kan kemudian berarti kan berkaitan dengan pemberi-pemberi modal gitu ya, kemudian
orang-orang yang kemudian orang apa ya, orang kuat gitu ya, apa sih istilahnya sih, ada istilah-istilah tertentu tuh yang kemudian, nah ini mengganggu demokrasi kita. Nah kalau misalnya JPPR ini berhenti atau katakanlah tidak terus berjalan ya, terus siapa yang melakukan, kan begitu. Mbak Mita percaya nggak sih dengan adanya masyarakat yang aware terhadap kepemiluan, bahwa ini sudah bersih dan dia cerdas gitu untuk memilih? Mbak Mita percaya nggak? Masyarakat cerdas itu kan kemudian bisa jadi juga dia tidak memilih loh Mas. Karena kemudian golput kan gitu. Iya, kan kemudian dia tahu bahwa adalah jadi bingung gitu ya Mbak. Ya, jadi itu Saya jadi milih yang mana definisi gitu. cerdas ini bisa jadi adalah kemudian dia melakukan tugasnya. Jadi pemilih itu kan kemudian tidak cuma hanya memilih, tapi kemudian dia tahu orang ini sesuai nggak sama program kerjanya, visi misinya sama nggak. Ya kalau orangnya kemudian awalnya sudah nggak baik, ya lupa Mas. Jadi ada kebiasaan kelupaan-kelupaan itu yang itu harus terus apa ya istilahnya dicerahkan gitu. Iya, poinnya yang cerdas belum tentu memilih ya Mbak ya? Ya, malah belum memilih menurut saya. Menurut pengamatan kami itu sebetulnya itu karena kemudian mereka sudah menyadari hilangnya trust ya itu tadi. Iya betul, itu menjadi problem menurut saya. Mbak Mita kenapa tertarik dengan isu pemilu sih? Saya ini pertama itu kan bekerja di lembaga penelitian Mas. Apa itu Mbak, boleh disebutkan? Di LP3 UMY. Jadi ya di lembaga penelitian pengembangan pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah di sana kan pertama mengembangkan soal civic education. Saya kira soal pendidikan politik yang harusnya itu dilakukan oleh partai ya. Sebenarnya kalau amanatnya undang-undang kan itu dilakukan partai politik. Kemudian ada pendidikan pemilih. Jadi hal-hal itu kemudian menginspirasi saya. Wah ini kayaknya orang ini harus dia mampu untuk bisa memahami konteks itu kemudian karena ada sekelompok orang yang juga yang mendorong itu. Ya, kemudian ingin kita merubah kondisi, ya minimal yang kecil-kecil aja lah, aja dari satu orang gitu. Jadi supaya efeknya juga kemudian kan tidak, memang kita nggak bisa berharap langsung ya Mas. Nah tapi dari situ kan kita bisa membuat perubahan sekecil apapun. Sebenarnya kalau di pemantauan itu aktivitas yang ini nih JPPR nih gitu, yang bisa dilihat kinerja JPPR nih gitu. Nah itu bisa dilihat di mana itu Mbak pemantauannya? Iya, kita kan sebetulnya mengeluarkan hasil pemantauannya. Memang kita ini agak lemah soal website ya Mas. Jadi memang websitenya kita itu tidak kemudian continue bisa mengupdate karena memang resource kita juga ya terbatas ya. Nah tapi memang kita selalu sih membuat hasil laporan pemantauan, apalagi untuk sekarang sih sebetulnya kita juga lumayan rutin sih Mas ke media ya, termasuk kemarin sebetulnya terkait sengketa ya, potensi sengketa di Bawaslu yang kemudian nanti kalau skemanya 6 hari itu apakah mungkin misalnya. Kemarin kita juga coba merilis, jadi hasil pemantauan tuh sebetulnya pantauannya JPPR itu bisa dicek, diunduh di website. Sebetulnya kita lebih banyak dokumennya Mas, file itu sebetulnya nggak tersedia secara baik gitu ya. Jadi pendokumentasian kita karena kemudian lembaganya besar, nah itu memang masih memerlukan perubahan lah ya. Gitu. Resource-nya yang kurang juga ya Mbak ya, dan itu. Mbak, caranya ketika ini teman-teman sahabat Bawaslu di rumah, ketika wah saya ingin nih masuk di JPPR gitu. Ya. Kalau memang ingin bergabung di JPPR, nah itu sederhana aja Pak. Kalau pastikan bahwa kalian memang bisa menghubungi gitu ya lembaga-lembaga kami ya, terutama di daerah, di provinsi. Sobat-sobat Bawaslu sekalian, kalau ingin jadi relawan, saya kira yang penting meniatkan hati dulu gitu. Relawan rela berkorban loh ya. Jangan berkorban, harus melawan juga ya Pak. Program apa yang ada di JPPR? Program yang dilakukan JPPR di tahun 2009 misalnya kita punya gerakan tolak politisi busuk. Nah jadi di situ kita mengidentifikasi siapa calon-calon di pemilu 2009 yang kemudian dia terindikasi korupsi. Nah kemudian kita memang memberikan rilis ke media gitu. Waktu itu kan intimidasinya belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kalau udah ngomong soal sesuatu udah pencemaran nama baik gini kan gitu. Nah waktu itu kita melakukan itu, jadi gerakan tolak politisi busuk. Kemudian juga tadi yang saya cerita pemantauan media sosial ya, waktu itu di 2014. Nah kemudian yang lain saya kira hal-hal teknis ya, yang kemudian terkait buku, misalnya buku produk-produk yang tadi saya cerita. Kemudian juga kalau jadi soal medsos ini kita juga barangkali juga masih harus banyak memproduksi konten. Nah di 2019 ini mulai agak berkurang Mas, tapi kemudian ya kita tetap mengawal lah prosesnya, misalnya kayak di
mana waktu itu ya di Bundaran HI. Kita juga ada kayak semacam launching persiapan gitu, apa yang mau kita lakukan. Nah, misalnya hari ini kan kita tahu lah spesifik isu-isu pemilu kan itu saja, politik uang, apalagi sekarang hoax ya, fitnah dan apa pencemaran nama baik, ujaran kebencian. Nah, itu salah satu hal yang kemudian ke depan akan menjadi konsen kita. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian selektif ya melihat informasi. Nah, sederhana gini Mas, misalnya kan sekarang banyak nih, saya juga baca. Terakhir yang saya dapat ini kemudian anggota KPU gitu, anggota KPU RI ini ternyata ini representasinya ada yang dari Israel gitu Mas. Saya baca nih, saya mikir loh kok bisa anggota KPU dapatnya dari Israel gitu. Nah, tapi kan memang ini kan kadang-kadang kan berkutatnya bisa jadi kalau di anak muda kan mungkin dikonfirmasi cepat. Nah, kadang-kadang ini juga ditemukan di lansia Mas. Di orang-orang tua kita. Nah, kemudian itu perlu kemudian edukasi itu yang kemudian bagaimana kalau dia mendapatkan berita apa yang harus dia lakukan, apa kemudian berhenti di dia atau bagaimana cara dia mengkonfirmasi tabayun. Nah kira-kira harus ditanyakan Mas, jadi jangan sampai di malah ini bener nggak sih ke orang lain disampaikan lagi. Nah, karena dulu ada medianya yang kayak share aja ya Mbak, yang penting oke lah ya ini ya di share, udah tahu pengetahuan ini wah share aja ya. Jadi yang kita awasi itu ya Mas, tadi soal politik uang saya kira nanti juga akan kita awasi, dana kampanye, soal investigatif itu terkait kemudian kalau hari ini juga ada verifikasi partai politik yang paling dekat. Nah sederhana kemudian memastikan ada kantor nggak ini partainya beneran nggak. Jangan ini kantor ini kan sebenarnya kalau diregulasinya kan harus ada dari awal masa tahapan sampai akhir gitu. Jadi kalau sudah pasca penetapan itu kemudian sebetulnya baru boleh dia tidak ada misalnya ya gitu. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai itu ya, udah takutnya dikhawatirkan tidak ada. Nah ini jadi kita juga memastikan itu Mas, jadi bagaimana kemudian KPU juga bekerja dengan baik, terutama ketika hari ini kan sekitar 20 berapa itu akan difaktualkan gitu loh. Nah ini kan kerja KPU juga kan nggak sederhana kan gitu, memastikan belum di wilayah belum yang kemudian terganjal akses ya kan, akses kemudian area kecamatannya di mana misalnya kan. Nah itu hal yang kemudian ke depan pengen kita pastikan. Nah, hoax, sara dan ujaran kebencian, kemudian verifikasi partai politik, juga soal nanti kan pemutaran data pemilih ini Mas, yang kemudian sekarang kan sudah ada DP4. Nah kira-kira akan seperti apa prosesnya, dan kemudian masyarakat jangan sampai kemudian nanti udah DPT diumumkan, wah saya nggak terpilih, saya nggak terpilih, saya nggak terdaftar gitu. Nah ini jauh-jauh hari ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat, itu hal yang nanti ke depan ya perlu dipastikan juga. Ya akan memastikan itu gitu. Apalagi nanti kan ada ruang pembukaan partisipasi masyarakat itu di sebelum pendaftaran ya, kalau tidak keliru tuh akan ada ruang itu partisipasi masyarakat. Nah itu kita ingin menghimbau itu Mas. Jadi paling nggak masyarakat sadar, jangan sampai kemudian nanti ketika sudah terdaftar dia lagi sadar loh kok saya ada namanya gitu. Jadi mengganjal mereka untuk beraktivitas. Semangatnya tuh hampir sama dengan Bawaslu ya Mbak Mita. Kan Bawaslu juga mitranya JPPR ya, ibarat kata gitu, bisa disebut gitu atau enggak? Kalau mitra saya kira ya pemantau ini kan punya hak sendiri Mas. Sebetulnya jadi dalam proses ini penting untuk Bawaslu itu lebih mendekatkan dan memfasilitasi. Meskipun saya tahu kemarin beberapa waktu yang lalu ada diskusi Mas. Jadi pemantau ini sekarang kan banyak ya. Apalagi tahun 2019 itu ada 133 pemantau Ini kan satu hal yang saya kira Bawaslu juga perlu ya untuk kemudian menjadikan konsen. Jangan sampai kemudian yang kemarin nih pemantau mendaftar ini di luar konteks sedikit ya. Kemudian mereka mendaftar lagi gitu. Kemarin laporannya kemana kan gitu. Nah saya kira perlu untuk kemudian pemantau siapapun itu ya harus selektif juga gitu ya. Harus kemudian bertanggung jawab. Kalau dia memang menjadi seorang pemantau, ya dia harus kemudian melaporkan apa yang kemudian dia lakukan. Jangan sampai dia hanya sekedar daftar aktivitas tapi terus pergi gitu aja kan gitu. Nah ini hal penting menurut saya ke depan yang perlu dijadikan konsentrasi Bawaslu. Jadi jangan, termasuk akreditasi Mas. Ke depan ya, mungkin kalau sekarang sudah ada peraturannya kan memang agak mungkin lumayan teknis ya kalau harus merubah. Keberadaan lembaga JPPR ini saat ini Mbak, ini kondisinya bagaimana? Ya, esensi JPPR hari ini kemudian kita sekarang sudah punya 20 titik Mas. 20 titik? 20 titik di provinsi. Nah ini keterwakilannya adalah kemudian menjadi koordinator provinsi, kemudian wakil, kemudian manajer-manajer ya, yang kemudian nanti dia akan beraktivitas sesuai dengan
apa istilahnya wilayahnya masing-masing. Oke. Nah nanti mereka juga akan membentuk koordinator daerah, Mas. Oke. Nah tapi koordinator daerah ini belum terbentuk, jadi Oke. masih konsolidasi di tingkatan provinsi. Dan semoga kita bisa tancap gas lah langsung Oke. kemudian berjalan. Mbak, sebenarnya kan masyarakat juga perlu tahu gitu, apa sih manfaat dan kontribusi melakukan pemantauan untuk keberlangsungan pemilu di Indonesia ini? Apa ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Oke. Karena kalau kemudian dia tidak memantau, dia Oke. tidak ikut berpartisipasi, ya mereka tidak akan memahami kondisinya seperti apa. Kan memang hari ini banyak, ada juga kan sekelompok orang yang acuh, udahlah saya nggak mau, atau kalau saya milih ya udah milih aja, tapi kemudian saya nggak ada hal yang kemudian konsekuensi apa saya untuk bertanggung jawab untuk memantau itu. Nah, memantau itu menurut saya bagian dari proses untuk mereka kemudian mengerti Oke. kebutuhannya apa, dan mereka juga bertanggung jawab lah sebagai pemilih gitu. Oke. Hal terkecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memantau itu bagaimana, Mbak? Kalau hal terkecil menurut saya ya sederhana sih sebetulnya, ketika ada bukan pembukaan ya, ada informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi tentang hak pilih. Oke. Jadi apakah dia sudah terdaftar apa belum? Ini loh nama DPS, Oke. daftar pemilih sementara. Oke. Nah masyarakat ayo dong ke papan pengumuman yang udah disediakan atau Oke. dimanapun itu, ada nggak nama mereka? Itu kan, atau misalnya dia melihat kok ini sudah meninggal masih ada namanya. Oke, oke, oke. Nah, itu hal-hal yang menurut saya ya sederhana sih, tapi itu sangat berkontribusi lah untuk kebaikan. Oke, hal-hal kecil itulah yang menjadi catatan tadi ya, Mbak ya. Iya. Mbak, sayang sekali waktu kita Waduh, sudah ternyata dibatasi udah lama ini. dan mungkin kita next episode kita akan Siap, siap. mengupas dan membahas secara tuntas mengenai di lapangan itu bagaimana teman-teman JPPR melaksanakan tugas pemantauan dan pendidikannya. Nah, Mbak Mita, closing statement untuk teman-teman dan sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, Mbak. Ya, untuk demokrasi kita, supaya demokrasi kita itu nirkonflik dan bisa menciptakan perdamaian. Ini saya kira menjadi salah satu hal kunci, karena kemudian kita ingin hidup nanti di Indonesia 2045 ya, yang kemudian punya banyak agenda strategis yang tentu saja dimulai dari hari ini. Mbak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mas Semoga Andri, kita bisa sama-sama. ketemu lagi. Nanti kita akan mengundang narasumber yang lebih kece lagi, dan nanti juga sama Mbak Mita lagi lah. Aku pengen ngulik detail banget tentang JPPR-nya. Nanti lah ya hasil Iya. pemantauan kita akan sajikan. Siap, Mbak, siap. Saya Andri Sutrisno undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, teman-teman.